Ini di lini depan ada nama Stefano Lillipali. Iya, kalau di kanan sih lebih otomatis ke Jakob ya. Kayaknya kali lebih seringnya mainnya di sisi kanan gitu. Di belakang. Jadi selalu ada tempat untuk seorang goal getter atau playmaker di belakang striker di sistemnya Coach Patrick dan Alex sejauh ini. Ada satu pemain yang dikabarkan ini lagi berada di Bali juga dan kabarnya wah ini karena dia ada di Bali dia akan dipanggil nih sama Kluivert, ternyata enggak. Namanya adalah Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Haryo, dan hari ini kita kedatangan Kak Firzi Idris. Halo. Kak Firzi. Wih, dapat sarangnya. Halo. Apa kabar Kak Firzi? Baik, apa kabar? Hampir saya pakai baju mirip Iya, sama ini kok Mas Aryo. kompak banget sih. Kan katanya Bukan Noella punya sekali juga, dua kapan kita janjian? Oh iya, Kita janjian ya. aku juga ada nih yang gini terus. Mas Sabto apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah luar biasa. Masih nomor 1 klasemen masih. Apa tuh? Padahal. Padahal dan Iya. Masih Padahal dan nggak Liga Inggris. tergantikan dia. Tak tergantikan. Baiklah, hari ini kita mau bahas yang lagi ramai diperbincangkan karena ini di sosial media baru aja keluar ya. Yep. Akhirnya PT Kluivert sudah resmi memanggil 32 nama dan ini ada beberapa nama-nama yang cukup menarik dan apa ya? Ya menarik perhatian publik lah ya. Betul. Banyak di sosial media ini banyak banget. Wah, ada ini, ada ini, ada ini. Yang menarik juga ini di lini depan ada nama Stefano Lillipali. Ini banyak yang excited juga kayaknya dengan adanya nama Lillipali ini. Kalau menurut Mas Sato sama Kak Firzi, ini gimana? Apakah emang diproyeksikan untuk menggantikan Ragnar nih? Iya. Vano. Firzi ngefans ya sama Vano ya? Ada baju ya. punya jersinya. Iya, Stefano. 2016. Iya. Emang ketika dia nggak dipanggil berapa kali kemarin kan emang rame juga ya. Banyak yang mempertanyakan kok Stefano atau Lillipali kok nggak pernah dipanggil sih. Padahal kan dia sebetulnya kalau kita bicara Liga 1 ya termasuk impresif juga gitu penampilannya. Walaupun justru anehnya sekarang setelah dia cedera justru Cedera ya. baru Setelah dia kembali. cedera, dia balik dari cedera malah dipanggil gitu. Tapi kalau kita lihat kebutuhan tim, emang ini kan Vano bisa dibilang apa ya, sebagai clutch player ya, pemain yang bisa, dia tuh fisiknya lumayan bagus lah. Untuk usia 35 fisiknya termasuk bagus, cara bermainnya juga enak untuk ditonton, dalam artian flamboyannya ada, tapi kengototannya juga ada gitu. Dan di posisi-posisi terjepit, dia tuh kerap juga mengirimkan umpan-umpan yang tak terduga gitu. Jadi yang akhirnya bisa menemukan lawan dalam posisi kosong, lalu dia bisa akhirnya umpan itu menjadi assist gitu. Seperti yang ketika lawan Turkmenistan ya. Kita waktu dia itu kayaknya pertandingan terakhir dia ya, 2023, friendly di bawah Sintayong, kita sulit mencetak gol dan akhirnya dia dalam posisi terdesak di sisi kiri akhirnya bisa ngirim umpan dan akhirnya menjadi assist gitu. Jadi ya kita kan butuh pemain-pemain yang bisa mengirim assist nih ke pemain-pemain depan kita. Kita bicara create chance, sering di sepertiga terakhir itu kan agak sedikit menemui kebuntuan gitu di sepertiga terakhir lapangan. Dan masuknya Lillipali ya otomatis menjadi hal yang positif tentunya kalau kita kaitannya dengan creating chance tadi gitu. Cuman kan kita bicara 32 pemain, apakah nanti akan tetap dipertahankan kan nggak tahu juga ya, kan kita bicara masih ada pencoretan sekitar 9 nama ya. Dari Kalau 32. untuk matchday squad ya. Ya, untuk matchday squad jadi 23. Kalau si Vano sih emang dia udah lamanya di setup timnas 2013 debutnya waktu itu lawan Filipina di Solo, dia asisnya untuk under Jackson, ngasih asis ke Greg, golnya Greg waktu itu, dan dia adalah andalan di Piala AFF 2016 dan kalau kita ingat golnya lawan Singapura itu gol volley keren banget dari titik penalti dan dia juga jadi andalan di Asian Games 2018. Penyama skornya ya. Iya, Waduh, itu teriak tuh 1 GBK tuh. Ya 1 banget. GBK. Yang nonton di GBK, mainnya kan di bawah Mukti ya? Apa Pakansari ya? Patriot. Oh, Patriot. Pokoknya mainnya jauh. Iya. Gue ikut nobar Ada di nobar di GBK. Kan rame banget tuh kan. Pas bikin 2 sama tuh, wah teriak semua tuh. Gila sih, 3 gol 4 assist ya waktu itu ya. Iya, Sayang emang waktu itu berhenti di round of 16 sama Luis Milla. Jadi orang yang emang udah tahu setup timnas ya tentu dengan dia juga pemain keturunan ya, dulu main sampai level U17 bersama Belanda. Jadi pasti ada nilai plus lebih juga di hadapan Coach Patrick dan bisa jadi bridge juga, jembatan
di luar dan di dalam lapangan. Kalau gue bilang karena leadership dia di lini depan juga pasti akan jadi vital. Yang jadi pertanyaan kan memang adalah fitnessnya Vano ya, karena tadi Mas Aryo udah bicara dia baru main 2 laga terakhir ini karena sebelumnya dia cedera, dia absen 9 pertandingan, tapi pada paruh pertama musim angka-angkanya emang bagus ya, 5 gol dan 4 assist. Dia bisa main sebagai shadow striker atau tadi Mas Aryo juga udah sebut gelandang serang dan lain-lain, dan itu yang Patrick sering mainkan ya di Sydney. Dia main 2 penyerang di depan dengan 1 pemain di belakang. Di lawan Bahrain dia main 1 striker Romeni di depan dengan Ragnar dan Lino di belakang. Jadi selalu ada tempat untuk seorang goal getter atau playmaker di belakang striker di sistemnya Coach Patrick dan Alex sejauh ini. Nah, kita nggak tahu nih, ini kan misalnya si Coach Patrick sekarang punya waktu lebih banyak, jauh lebih banyak. Kalau ketika di Sydney kemarin dia hanya punya waktu H-1 hingga Ragnar datang terakhir itu untuk melengkapi tim itu baru H-1 lengkap. Nah sekarang dia punya waktu ample time untuk mengumpulkan para pemainnya, datang sedikit-sedikit, tapi at least tanggal 1 itu ketika mereka selesai TC Bali udah bisa lengkap. Seharusnya berarti ya 5 harian lah kecuali ya, mungkin enggak deh, playoff Eredivisie juga kayaknya udah selesai setelah itu karena miss sama si Kelvin kan tabrakan tuh di semifinal, jadi salah satu pasti datang lebih lama. Dan ya mungkin aja kita melihat akan ada sesuatu yang baru kalau misalnya Coach Patrick melihat di latihan ada sesuatu yang dia bisa work on, karena untuk kita kehilangan Ragnar itu adalah hal yang baru juga, karena Ragnar sejak dia pertama kali dipanggil ke timnas, ini baru pertama kalinya dia absen. Sama yang lawan Australia karena dia karena dia nggak, tapi kan dia masuk di pemanggilan. At least dia ada di pemanggilan, dan ini pertama kalinya dia absen, dia nggak dipanggil. Dan Lino kan juga 2 gol lawan Arab Saudi terus 1 assist lawan Bahrain. Ini adalah memberikan ruang bagi Patrick untuk explore nih kedalaman skuadnya seperti apa dan tipe pemain pengganti apa yang akan dia pilih untuk menggantikan 2 pemain penting itu. Oke, ini ada satu nama yang menarik juga yang kerap kali nih banyak yang mengharapkan untuk kembali ada di timnas calling ya, yaitu Jakob Sayuri. Nah, Jakob Sayuri ini diharapkan untuk bisa menggantikan posisinya Ragnar dan Marcelino, atau justru Egy nih yang bisa masuk ke posisi sayap kanan. Iya, kalau di kanan sih lebih otomatis ke Jakob ya. Kayaknya karena dia lebih seringnya mainnya di sisi kanan gitu. Entah itu dalam posisi 3-4-3 sebagai salah satu gelandangnya, dia pernah main di situ, pernah juga dalam 3 di depan, salah satu di depannya. Karena kan posisi depan kanan itu paling sering dirotasi ya. Betul. Dari Marcelino, habis itu Witan, habis itu Malik Rizaldi pernah ada di situ, Jakob Sayuri juga ada di situ. Jadi paling mungkin terotate tuh memang posisi itu. Dan Egy juga bisa main di posisi itu. Cuman kan Egy tuh lebih fleksibel lagi. Karena dia bisa main di sisi kiri juga, dia bisa main di tengah juga. Jadi lebih banyak opsi untuk Egy. Misalnya dia nanti proyeksinya menggantikan Ragnar di posisi depan kiri, dia bisa juga main di situ gitu. Sementara di kanannya, kalau tadi pertanyaannya Jakob Sayuri, dia bisa main di posisi kanan atas gitu. Jadi misalnya dicari penggantinya Marcelino yang tampil di kanan atas, ya Jakob Sayuri bisa. Tergantung kan Patrick Kluivert men-set up timnya seperti apa gitu. Apakah kita langsung mau press dengan pemain-pemain speedy yang kita punya, berarti Jakob Sayuri salah satu opsinya. Karena dia menawarkan speed yang luar biasa. Gol Marcelino lawan Irak itu kan salah satu bukti betapa kerennya seorang Jakob Sayuri ketika dia menyisir dari sisi kanan gitu kan. Dia punya 1v1 dengan bagus, dia punya penetrasi bagus, dia punya kiriman umpannya juga bagus gitu. Jadi kalau di sisi kanan, seandainya yang nyambernya nanti Ole kan juga pas banget tuh kalau dia jadi pemain di sisi kanan gitu. Kalau Egy kan lebih pemain yang bisa handle bola, tipe-tipe pemain yang dari dulu disukai nama Shin karena pemain kita yang main di Liga 1 yang mainnya cukup bagus dalam penguasaan bola, first touch bagus, punya shielding bola yang bagus, punya kemampuan dribble yang oke, itu kan salah satunya Egy dan juga Witan pada waktu itu kan. Nah Egy membuktikan sepanjang Liga 1 ini emang salah satu pemain yang luar biasa juga kan dari sisi kontribusi di gol. Dia menjadi pemain lokal dengan jumlah gol terbanyak, itu kan suatu bukti juga. Nomor 2-nya nih Jakob Sayuri kan bagus juga penampilannya di Liga 1 bersama Maluku United gitu. Jadi 2 pemain ini kalau memang tidak ada opsi untuk mencari opsi untuk menggantikan Marcelino, apakah nggak tahu juga Rafa apa masih ada di situ namanya untuk bisa dimainkan sebagai starter. Tapi kalau ada percobaan yang diinginkan dengan menggunakan speed,
ya Jakob Seuri salah satu pilihan yang cukup realistis untuk dimainkan gitu ya di posisi sisi kanan. Memang Jadi berarti kita ada keduanya banyak opsi sih sebenarnya ya. Apakah Coach Patrick pingin pengganti yang karakternya kayak Lino, lebih suka ball to feet, oke. mengendalikan bola, main playmaking, karena kita tahu itu yang dibutuhkan juga di lini depan. Kayak misalnya Ragnar kemarin ketika lawan Bahrain dia nggak mencetak gol tentu saja, tapi dia juga nggak mencatatkan register satupun shot on goal. Tapi dia itu link up play-nya bagus. Jadi 92% operan dia di sepertiga lapangannya Bahrain itu sukses. Jadi dia bisa menghubungkan lini tengah dan lini depan, dan ini yang dibutuhkan juga nih dengan tidak adanya apalagi Lino yang kita tahu dia kerjasamanya bagus juga dengan Rizky di sisi kanan itu ya, berapa kali Rido maju dan Lino udah ngerti bagaimana cara buka ruang. Satu lagi juga yang membuat kehadiran Jakob mungkin mungkin akan ditaruh di kanan juga karena kita nggak tahu Kevin Dix cederanya seberapa parah nih, karena dia menderita season ending injury itu sebulan lalu ya kalau nggak salah mid Februari. Emang dia seasonnya bersama Copenhagen udah habis, tapi kan kita nggak tahu kalau setelah ini apakah dia bisa balik pulih apa enggak. Kalau apakah dia bisa main at least 1 game. Dan ini juga penting karena pasti Gladbach juga akan ada input ke ini, karena mereka nggak mau lah satu pemain baru cedera terus langsung dipaksain main, terus habis itu nanti dia datang ke klub barunya dengan membawa injury. Nah ini kan yang mungkin nggak diinginkan, sehingga peran di sisi kanan itu akan penting. Apakah Jakob akan main di sana ataukah Sandy akan main di sana. Bearing in mind Sandy ini sama Yokohama lebih sering main sebagai center back, dan dia berapa kali kehilangan center back kiri dan berapa kali dia kehilangan tempatnya. Sebelum kemarin main tapi kalah juga lawan Kyoto Sanga kan 0-3. Dan ini akan jadi PR juga. Makanya kehadiran Asnawi, his back, dan leadership dia juga pasti diperlukan untuk menambal. Tapi sisi depan kanan itu di belakangnya oleh Romanai, siapapun yang main, menurut gua akan sangat menarik ya. Egy tadi Mas Aryo udah bilang bagaimana dia hebatnya link up play, 12 gol 7 assist. Mayoritas assistnya juga di ruang sempit kalau kita lihat kepada Alexis Mesidoro. Itu keren-keren assistnya, dan gol yang dia cetak lawan Malut itu datang dari posisi yang bisa aja dia tempatin di timnas, dari sisi half space kanan, memotong ke dalam, penetrasi dari area situ. Seperti yang tadi kita bilang Coach Patrick punya banyak option nih, mau ngambil tipe striker seperti apa, tipe attacking midfield seperti apa. Eliano Reinders juga mainnya sekarang lebih ke depan. Kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, mungkin itu yang Coach Patrick lihat dia di latihan juga, potensial untuk main di sektor itu. Tapi ya kita akan tahu lebih banyak setelah TC Bali dan ketika mereka balik ke Jakarta. Nah, TC ini nanti kan akan diadakan di Bali ya, akhir bulan ini ya Mas Aldo, dan juga akan di tanggal 26 nanti. Nah, ada satu pemain yang dikabarkan ini lagi berada di Bali juga, dan kabarnya, wah ini karena dia ada di Bali, dia akan dipanggil nih sama Kluivert. Ternyata enggak. Namanya adalah Elkan Bagot. Nah, menurut Kak Firzi sama Mas Aldo ini gimana nih? Apakah emang seharusnya Elkan Bagot kayaknya emang, ya udah nggak dipanggil lagi lah? Ya Firzi udah nge-tweet ya di X ya. Ada di sini tweet ya. No Elkan gitu ya. No Elkan udah expected lah, nggak ada ya. Elkan. Ya kita udah cukup lama juga ya ngomongin Elkan. Banyak juga yang bertanya kok Elkan nggak pernah dipanggil. Kalau isunya dengan Sintayong kok setelah ada Sintayong kok masih juga nggak dipanggil. Iya kan, jadi memunculkan pertanyaan gitu. Cuman kan terlepas dari itu kan saya selalu mengatakan bahwa lini pertahanan kita cukup tebal ya dalam banyaknya pemain yang ada di posisi itu gitu. Bahkan pemain-pemain wings pun bisa ditaruh di posisi itu. Berapa kali dicoba oleh Patrick Kluivert juga gitu kan. Entah itu kalau yang utamanya mungkin si Hubner, Jay Itzes dan juga Rido gitu. Cuman kan bisa juga di posisi Hubner ditaruh Verdong. Betul. Kan berapa kali juga dimainkan seperti itu gitu. Masih ada Hilgers di posisi itu juga. Ya sekarang emang Ferrari udah nggak ada gitu kan. Orang berpikiran wah ini harusnya Elkan ada di situ gitu untuk memainkan posisi Ferrari gitu. Cuma kan seberapa banyak sih peluang Ferrari untuk bisa menembus 3 ini kan jarang sekali gitu kan. Sementara Elkan kalau kita bicara chemistry ya mungkin lama juga ya dia nggak berchemistry dengan baik ya bersama tim yang ada sekarang gitu. Jadi kan saya selalu bilang bahwa sekarang kita udah bukan lagi di tahap yang harus nungguin pemain gitu kan. Kayak
Kayak dulu kan selalu saya analogikan, nggak ada Elkan, nggak ada Jordi, kayaknya dulu kita pusing mampus gitu ya. Waduh gimana nih nyari pengganti, tapi kalau sekarang kan kayaknya udah nggak masalah, karena Jordi Amatnya ada ya by the Jordi way. Amatnya masih ada gitu Masih. kan. Jadi kalau kita lihat, emang menumpuknya pemain membuat Elkan belum mendapat pemanggilan gitu. Oke. Siapa tahu di depan, kita mesti lihat dia masih sangat muda, jam terbangnya masih bisa saja dibutuhkan timnas di masa yang akan datang gitu. Entah itu sebagai salah satu dari center back menggantikan Jeitzes misalnya, Ya. atau agak geser ke kiri di posisinya Hubner, pokoknya salah satu dari 3 itu bisa diisi oleh Elkan gitu. Cuman untuk pemanggilan sekarang sampai 2 pertandingan ke depan ya sudah pasti nggak ada Elkan Bagot gitu. Cuman misalnya nanti kita masuk ke round 4 masih butuh waktu hingga Oktober kan, berarti kan masih banyak yang harus dikalkulasi lagi oleh Patrick Kluivert dan tim. Apakah nanti di situ Elkan akan bergabung? Nah itu yang menarik untuk ditunggu gitu. Cuma untuk sekarang saya cukup memahami kenapa nama Elkan nggak ada di tim. Ya, kayak yang menambahin dikit soal ketebalan yang Mas Aryo bilang ya. Jadi basically kita sekarang punya 8 pemain yang bisa mengisi 3 posisi center back itu. Iya. Jadi emang kalau dalam pemanggilan pemain timnas pasti dimanapun ya, mau itu timnas Brazil, Italia, Inggris, Belanda dan lain-lain, pasti kenapa ini nggak dipanggil, ada masalah apa, kenapa ini, it happens all the time, it happens anywhere gitu. Jadi Bukan berarti nggak bagus juga. bukan ya. berarti nggak bagus, bukan berarti yang orang Steve Bruce yang mantan legenda Man U aja memuji seorang Elkan Bagot gitu. Tapi ya mungkin ya dengan kebutuhan, dengan yang lain-lainnya apa yang terjadi juga membuat ya maybe kita harus fokus kepada mereka yang ada di tim ini. Dan itu tadi dengan Verdong juga bisa main di sisi kiri pertahanan, ada Justin, ada berbagai pemain, ya itu adalah suatu sisi positif dari komposisi timnas sekarang ya, yang dimana sekitar 13-14 dari 32 pemain itu adalah back atau back sayap gitu. Dan ya kalau dia di Bali ya, kalau bukan Ya mungkin timnas liburan mungkin ya. liburan Mungkin atau lagi dia holiday. lihat-lihat Kalau kata Mas Sabto kemungkinan- mau renang. mau renang. Mau berenang. Gitu. Karena masa depan kan kalau lihat juga dia club wise kan dia peminjamannya di Blackpool juga udah selesai, mungkin dia lagi ngeliat juga tujuan lain ke klub lain yang mungkin bisa dia jajalin. Menarik juga melihat perkembangan dia ke depannya akan kemana sih kalau gue bilang. Mungkin club wise lebih ke potato head, lebih gitu ya. Pin. Bisa Pin. jadi, betul. Beda ya. Mencari beach club. Beda iya. Oh bukan ya. Nyari klub tapi beda Beach club. beda Club beach club. hopping itu. Beach Club club hopping. Benar. Selanjutnya ini ada nama yang menarik juga Kak Firza juga Mas Sabto, ada nama Reza Arya. Ini asal PSM Makassar. Makassar, ya. Nah kalau secara statistik menurut Mas Sabto sama Kak Firza gimana? Terus pemain ini apakah bukan layak ya? Kalau layak pasti layak, tapi penilaiannya gimana? Ya. Kalau untuk kiper di luar Martin Paes sama Emil Laudero ya, itu kan apa ya? Open war lah ya. Mencari satu kan dari mencari pelengkap untuk 3 kiper kan. Ya. Sebetulnya kan kiper utama, kiper kedua, kiper ketiga gitu. Yes. Kiper ketiga tuh ya pasti rebutan antara kiper-kiper terbaik yang ada di Liga 1 memang gitu kan. Kita bicara Hernando, ya caps-nya udah lumayan banyak lah ya sama timnas. Nadeo juga nggak kalah juga kalau kita bicara caps di timnas gitu. Dan di club wise, 1 Persebaya, 1 Borneo oke gitu. Nah, Reza Arya kan emang di PSM kalau kita bicara 2 atau 3 tahun lalu ya, ketika mereka juara tuh bersama Tavares, ya itu dia menjadi kiper terbaiknya lah ya bisa dibilang untuk tim juara gitu. Dan pada saat itu juga dia dipanggil juga sebetulnya sama Sintayong, ada 2 pemanggilan, waktu uji coba, 3 uji coba ya, tiga-tiganya dia dipanggil, tapi memang tidak dimainkan gitu, tidak sempat mendapatkan menit tampil gitu. Jadi kalau bicara caps, memang dia belum mendapatkan caps di timnas gitu. Cuman kalau bicara kualitas antara Hernando, Nadeo, salah satunya Reza Arya, ya Adi Satrio lah kiper-kiper yang ada di timnas atau yang main di Liga 1 sebetulnya kualitasnya 11-12 lah ya. Jadi siapapun yang akan masuk menjadi kiper kelima dalam TC, lalu menjadi kiper ketiga untuk tim yang nanti terbentuk dalam 23 pemain itu, ya pasti perang terbuka lah ya. Bisa dibilang siapa yang akan cocok di situ gitu. Cuman kan ketika menonton pertandingannya, lalu melihat ya reaksinya dia seperti apa ketika menjadi shot stopper, gimana dia bisa nge-build sebuah permainan dari bawah, itu kan menjadi salah satu poin-poin yang diperhitungkan untuk memilih
Reza Arya gitu. Jadi kalau dikasih kesempatan ya jelas ini sebuah kesempatan yang baik juga. Apakah dia nanti akan masuk menjadi kiper ketiganya di bawah Martin Paes dan juga Emil Ladero, ya itu yang masih kita tunggu kan. Pasti antara Hernando, Nadeo sama dia pasti dua dari mereka pasti akan tersingkir lah ya dalam TC nanti. Ya, ini keuntungannya punya TC panjang juga sih. Jadi Coach Patrick dan tim kepelatihan bisa melihat lebih banyak pemain ketimbang apa yang diperlukan dari kebutuhan inti tim ya. Dari kita juga tahu ketika melawan Australia Bahrain ada 30 pemain dibawa, sekarang 32, 2 dipangkas, ya wajar kalau salah satunya adalah si Reza. Tapi bagi dia sendiri dalam usianya 24 tahun dengan apa yang dia udah achieve selama ini, pengalaman akan luar biasa sekali, latihan bersama Coach Swart dan juga para kiper kelas dunia ya, karena kita tahu juga Emil pernah main bagi Inter, bagi Juve, bagi Sampdoria, sempat hampir menembus timnas utama Italia, tapi memang susah ketika itu ya. Dan ini adalah suatu akan jadi pelajaran berharga. Ya berapa kali kita di media day timnas juga ngobrol, sempat melayangkan pertanyaan ke Nadeo, ke Adi Satrio, bagaimana sih perasaannya bisa latihan bareng kiper-kiper kelas dunia itu, dan mereka selalu value pelajaran yang bisa didapat. Karena kalau di training timnas juga kelihatan latihan kiper itu mereka rotation terus ya. Jadi semua kiper melakukan hal sama berulang-ulang. Punya porsi yang sama ya. Di posisi yang sama, situation game plan, game situation yang sama. Mereka latihan one on one dan lain-lain. Tentu di sana dari jarak dekat untuk kiper sekelas Reza bisa untuk belajar dari pemain-pemain kayak dari kiper world class yang mereka punya, itu akan pengalaman yang sangat luar biasa. Nadeo juga ya kita tahu solid kiper. Nah, Hernando emang mungkin formnya di Persebaya naik turun ya, makanya berapa kali jadi juga digantikan kiper cadangannya. Emang nggak selalu on top form, tapi ya itu dia keuntungannya punya banyak kiper yang bisa kita andalin juga. Dan ya PSM selalu Bernardo Tavares selalu mempercayakan pemain muda, dan dalam usia 24 tahun udah cukup banyak pengalaman yang Reza dapatkan, dan ya berharap ke depannya juga akan lebih banyak lagi pengalaman dia bersama timnas ya. Oke, dari Garuda Calling ini kan ada 32 pemain. Nah, nantinya akan terpangkas harusnya di 23 kan ya. Nah, siapa yang harus tersisih? Ini pertanyaannya, siapa yang harus tersisih dari 32 jadi 23? Terus formasinya seperti apa? Berat juga ya kalau lihat nama-nama tereliminasi. Iya, karena kan ya mungkin saat ini yang bisa dibilang yang terbaik yang dipanggil sekarang ya yang ada sekarang di tim gitu ya. Ya kayak kemarin kan sebetulnya kayak Pratama dipanggil tapi akhirnya nggak masuk DSP, kan bisa juga mungkin dia ada di posisi itu gitu kan, pemain-pemain yang ini gitu. Mereka tetap ada ikut TC, ikut dalam tim nantinya ke Jakarta dan mungkin ke Jepang juga, tapi tidak masuk DSP, kan bisa juga mereka tetap ada dalam tim gitu. Cuman kalau untuk betul-betul mencari 23 tuh kan kayaknya nggak mudah juga ya. Kita bicara pemain-pemain yang akan tersingkir. Kalau kita lihat dari jam terbang sih, ya Yance ya harus membuktikan ya kemampuannya, apakah dia bisa bersaing dengan, kalau di kiri ya nanti ya Verdong, ada Shane, ada Nathan, tebel kiri kita tebel, ada Dean James, ada Pratama Arhan sendiri. Jadi berat bersaing di posisi itu gitu. Dia harus menunjukkan ya apa yang selama ini dia tunjukkan bersama Malut gitu, tapi di level yang lebih tinggi gitu kan. Apakah dia bisa, pokoknya dalam TC itu ya pemain-pemain ini yang diberi kesempatan ini tuh harus betul-betul menunjukkan, wah kita siap nih untuk 2 matchday ke depan ini. Nah itu kan emang nggak mudah sih untuk melihat siapa yang nanti akan pantas masuk ke DSP, siapa yang akan menjadi pemain-pemain yang tidak masuk ke DSP. Jadi kayaknya kalau ngeliat sekarang kayak masih sulit ya untuk bisa nebak permainannya seperti apa juga kan. Kayaknya mungkin nggak jauh dari 3 back ya, karena kan kita udah terlalu lama bermain, terbentuk chemistry-nya dengan posisi 3 back gitu. Kalau nanti kita bicara Oktober akan ada perubahan menjadi 4 back, ya itu mungkin lain cerita gitu ya. Ada komposisinya mungkin 4-3-3 yang sebetulnya lebih disukai sama Patrick Kluivert. Itu kan kita mungkin akan bicaranya kalau kita nanti lolos ke round 4 di bulan Oktober. Persiapannya jauh lebih matang, pemain-pemainnya akan ada di posisi-posisi yang lebih natural buat mereka, seperti Hilhurst gitu misalnya kan, jarang main di 3 back,
Kalau dia main di posisi 4 back, ya mungkin dia akan lebih excel di posisi itu gitu. Yang selama ini kan mungkin tidak sesuai harapan kita gitu kan dalam komposisi 3 back gitu. Jadi nanti tergantung juga kalau dalam posisi 3-4-3 atau 3-5-2 ya kayaknya tuh lebih realistis untuk dimainkan oleh skuad Patrick Kluivert dan tim karena ya kita memetik hasil bagus lawan Bahrain kan dengan komposisi 3 back juga, dengan 3 back yang selalu kita singgung sebagai komposisi yang terbaik yang kita punya saat ini, Hubner, Itses dan juga Rizky Ridho gitu. Nah selebihnya ya mereka akan bertarung untuk mencari posisi itu. Apakah nanti Rizky akan tergeser oleh Hilgers? Siapa tahu juga kan, nggak tahu juga kita komposisinya nanti Patrick Kluivert memilihnya seperti apa. Apakah Dean James nanti udah cukup fit untuk bermain? Apakah ditaruh di depan seperti ketika melawan Australia? Apakah nggak dimainkan seperti melawan Bahrain? Jadi ya masih banyak peluang para pemain ini masuk tim inti. Ada juga potensi mereka sama sekali tidak akan masuk DSP gitu. Jadi ya lihat sekarang sih masih sulit ya untuk melihatnya seperti apa. Benar. Tambahan untuk kalau kita masuk ke round Oktober itu, kalau kemungkinan potentially kita lolos ke round 4 ya, potentially. September itu kan bebas dari qualification gitu. Juni kita selesai, Oktober kita akan mulai lagi kalau mau lolos ke round 4. September itu kabarnya kita akan menghadapi Malaysia dan satu negara mungkin dari Timur Tengah atau Asia karena Barat. FIFA Matchday tetap ada ya. FIFA Matchday tetap ada 2 karena di situ European Qualifiers lagi bergulir. Walaupun sempat tadinya dibahas ada kemungkinan kita adain friendly uji nyali yang kayak waktu itu lawan Argentina, tapi karena kayaknya Belanda yang akan diplot untuk jadi lawan kita berikutnya, tapi September nanti dia ada round qualifier, dia nggak bisa main. Nah mungkin tahun depan ya itu laga uji nyali lagi kayak lawan Argentina. Nah September itu kemungkinan Malaysia karena katanya kita udah ngasih 4 kali ngasih undangan ke timnas Malaysia dan baru sekali ini mereka terima verbally, nggak tahu kepastiannya iya apa enggak. Dan satu lagi untuk negara lebih kuat ya, sehingga harta lebih kuat tapi seharusnya bisa kita kalahkan karena kita ingin naik rank gitu kan, naik rank di FIFA, ranking FIFA. Jadi itu ada kesempatan tuh buat Coach Patrick untuk melihat tweak nih, bisa nggak nih kita main 4 back, bisa nggak nih kita coba sesuatu yang mungkin lebih diinginkan juga oleh beberapa pihak, yaitu bermain lebih menyerang kalau menghadapi lawan-lawan yang dianggapnya di bawah kita ya. Karena kita kan kesulitan di Qingdao, bagaimana kita mencoba bermain lebih ofensif, kita punya banyak possession, kita punya banyak bola, punya banyak shot, tapi finishing kita dan match dan creating chances-nya kita itu masih bisa ditingkatkan. Dan ini adalah kemewahan yang akhirnya didapat lagi di timnas Indonesia karena setahun terakhir kita nggak punya window untuk melakukan friendly match, dan ini yang akhirnya Patrick bisa dapatkan dan tim kepelatihannya, dan akan sangat menarik apa yang bakal terjadi. Tapi sebelum itu satu hal yang perlu mereka tingkatkan memang adalah bagaimana membuat Jayces dan Silvers ini works, karena sejauh ini mereka ini nggak works, nggak tahu kenapa alasannya, nggak tahu communication atau masalah pengertian chemistry, mungkin mereka lagi membangun itu, tapi yang jelas kita tahu, kita bisa lihat semua kalau Jay itu kerja lebih baik dengan Rizky Ridho ya. Dan Miss datang ya beberapa kali dia juga unfortunate karena dia mengalami cedera sehingga tidak maksimal. Dia datang juga dengan performa buruk di tim, karena kita lihat ketika dia datang di ronde Maret itu timnya Twente juga baru kalah besar dari Feyenoord ketika itu 2-6. Dari peringkat 3 turun ke 6 sekarang. Iya, turun ke 6. Terakhir dia juga kalah 2-0 lawan Ajax. Sebelum itu dia lawan AZ udah sempat leading 2-0, kena bales 3-2. Dan ketika lawan Ajax dia diganti pada tengah babak. Jadi Miss kayaknya dia kalau kepercayaan dirinya ya mungkin juga harus ditingkatkan. Itu juga PR bagi Coach Patrick karena kita tahu ada pemain bagus di sana, tapi di Belanda pun dia lagi dapat kritik tajam dari pandit-pandit di sana. Jadi harapannya Coach Patrick dengan pendekatannya, Alex dan Coach Denny dan semua bisa membantu Miss agar bisa lebih berduet lagi dengan Jay, karena di atas kertas itu akan jadi lini pertahanan yang sangat solid, apalagi kalau Rizky Ridho tetap bisa dimainkan dalam
situation itu karena ya kita tahu lah Ridho bermain terus bersama Persija jadi kapten dan lain-lain. Pemain bagus yang menurut saya tetap harus ada di line up sih. Yang pasti sih ini akan jadi laga yang exciting banget ya karena ada nama-nama Pasti, baru pasti. yang dipanggil oleh Kluivert walaupun nanti masih akan terpangkas jadi 23. Kita akan lihat bersama kira-kira siapa yang harus tersisih, siapa yang akan ada di DSP ya. Nanti kita akan lihat bersama tanggal 5 Juni dan juga 10 Juni nanti. Terima kasih Mas Sabtorio. Terima kasih Sama-sama. Kak Thank you, Firzi. sama-sama. Mendengar menurut kalian gimana? Kalau kalian punya ide atau opini lain boleh tulis di kolom komentar seputar Garuda Calling. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian stream di Spotify. Saya Noella, Mas Sabtorio, Kak Firzi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!